Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Padi, Pemikiran Agus Nidewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Padi, Pemikiran Agus Nidewi. Hari ini kita akan mengungkap salah satu kisah menakjubkan seorang pengusaha UMKM di Kamang Hilya. Bersama-sama kita akan menjelajahi perjalanan penuh semangat Ibu Yanti, seorang yang tidak hanya menciptakan kerupuk lezat, tetapi juga membawa makna mendalam pada setiap gigitannya. Assalamualaikum. Saya dari ownernya atau pemilik dari usaha Kembang Loyang Rasaki. Saya bernama Yanti. Saya berasal dari Kamang Hilir. Saya memulai usaha ini dari tahun 2016. Hai Sobat Padi, jangan lupa gunakan hak suaramu pada tanggal 14 Februari dengan cara pilih surat suara berwarna hijau. Pilih PAN 12, coblos nomor 2 Agus Nidewi. Terima kasih. Termotivasi dari memproduksi kembang loyang ini karena saya terinspirasi karena ada itu kembang loyang ini kan biasanya digunakan untuk baralek Minang, khususnya Kamang Hilir itu pasti dipakai. Nah, ini lumayan cukup bisa. Saya merasa ini sangat bagus sekali untuk diangkat ke pasar. Selama ini kembang loyang ini tidak pernah diangkat ke pasar. Nah, saya mungkin merasa bisa mengangkat dengan rasa lain, dengan cara lain, penampilan lain. Nah, di sini saya mencoba dengan rasa gurih, khususnya ini pedas dengan ditambah daun-daun. Setelah itu saya merasa sangat optimis karena ini cukup enak setelah saya mencoba membuatnya dan bisa diangkat ke pasar. Ternyata setelah usaha demi usaha, walaupun dari awal itu bentuknya dan rasa mungkin tidak segurih sekarang, tapi alhamdulillah dengan usaha itu orang-orang alhamdulillah respon positif dan banyak yang menoleh. Jadi setelah itu saya mulai bersemangat untuk mencari karyawan, menambah karyawan, dan menambah tempat pemasaran. Setelah saya punya karyawan 2 orang, saya memasarkannya sendiri dengan segala daya upaya, dengan motor. Setelah motor saya memasarkannya dengan mobil, nyetir sendiri dan mengedarkan sendiri. Paling jauh saya ke Padang itu memasarkan, kemudian Batu Sangkar dan Payakumbuh, Bukit Tinggi sekitarnya awalnya itu. Setelah itu saya mulai menambah karyawan dan menguatkan armada. Bagaimana armada pembawa atau pengangkut barang ini memenuhi standar, bisa membawanya lebih dari kapasitas yang biasa. Saya menambah karyawan. Nah, setelah itu 1 tahun itu bagus sekali respon orang. Banyak yang sana sini minta jadi reseller. Reseller ini semuanya seluruh kota, bukan saya yang mencari, alhamdulillah. Karena orang mencoba kue ini, orang pada berminat untuk jadi reseller.
sekarang reseller saya udah ada di Pekanbaru. Di Pekanbaru saya punya 3 reseller, di Duri 1 orang, Medan sama Bengkulu juga, dan Padang. Kembang loyang ini cukup diminati, alhamdulillah. Banyak yang pengen jadi reseller itu sudah bersyukur. Jadi sampai sekarang ini anggota saya ada 8 orang, 7 orang itu bagian produksi, 1 orang bagian pemasaran untuk daerah Payakumbuh, Bukit Tinggi, dan sekitarnya. Kembang loyang Rasaki dengan brand Rasaki sudah dari awal saya pakai. Terinspirasi kenapa Rasaki? Karena Rasaki di sini saya merasa kembang loyang ini sangat begitu digemari. Jadi saya merasa bersyukur. Itu nama dasarnya Rasaki. Hai Sobat Padi, jangan lupa gunakan hak suaramu pada tanggal 14 Februari dengan cara pilih surat suara berwarna hijau. Pilih PAN 12, coblos nomor 2 Agusni Dewi. Terima kasih. Varian rasa dari kembang loyang Rasaki biasanya ada 3, yang manis, yang gurih, yang pedas. Nah, sampai sekarang ini yang tetap bagus pemasarannya adalah yang pedas. Alhamdulillah sampai sekarang sangat digemari yang pedas karena rasanya yang benar-benar gurih dan bikin nagih. Kembang loyang Rasaki ini udah ada di daerah luar Sumbar. Selain Sumbar ada di Medan, Bengkulu, Pekanbaru, Duri, Jakarta. Untuk Sumbar alhamdulillah sudah menyeluruh. Jadi kami untuk untuk kembang loyang Rasaki ini adanya di toko oleh-oleh juga ada, pada umumnya di supermarket. Jadi awalnya saya itu untuk menaruh nitip di supermarket atau untuk di toko oleh-oleh itu bukan soal mudah. Di sini perlu tantangan. Tapi tantangan ini bertuju kepada kegigihan kita. Jadi saya tidak ada pantang menyerahnya. Pernah saya punya pengalaman menaruh salah satu di toko oleh-oleh. 1 kali saya taruh tidak diterima, 2 kali saya taruh tidak diterima, 3 kali baru diterima. Jadi intinya di sini kegigihan. Jadi jangan gampang putus semangat. Semoga kisah kali ini memberikan inspirasi dan semangat baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita dapat terus berbagi kisah-kisah luar biasa seperti ini. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa di episode berikutnya.